Selamat pagi. Pagi Bu Ani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan topik pertama yaitu ketentuan umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan peraturan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pada topik ini terbagi menjadi 4 subtopik. Yang pertama adalah pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga jenis pengadaan, dan yang terakhir adalah cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebelum kita masuk ke dalam materi pengertian, kita perlu mengetahui mengapa pengadaan barang dan jasa pemerintah itu perlu diatur. Di sini ada 3 poin yang menjadi alasan mengapa pengadaan barang dan jasa pemerintah itu perlu diatur. Yang pertama, pengadaan barang dan jasa pemerintah itu merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara, sehingga perlu pengaturan tata kelola atau good governance dan akuntabilitas. Pengadaan barang dan jasa pemerintah berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional. Dan yang terakhir, ini merupakan salah satu dasar terhadap perubahan peraturan Presiden mengenai pengadaan barang dan jasa, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa. Pengertian pengadaan barang dan jasa. Dalam hal pengertian, ini tidak ada perubahan dengan Perpres sebelumnya, di mana pengertiannya adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu bukan hanya sekedar pemilihan penyedia ataupun tender, tetapi prosesnya mulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Di sini bisa kita lihat bahwa pengadaan barang dan jasa itu secara garis besar terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua persiapan, dan yang ketiga adalah pelaksanaan. Pada proses perencanaan terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Yang kedua, penetapan jenis pengadaan barang atau jasa, di mana setelah kita identifikasi kebutuhan apa saja kebutuhan yang diperlukan, maka kita tetapkan jenis pengadaan tersebut, apakah dia barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, ataupun jasa lainnya. Setelah didapatkan jenis pengadaan tersebut, kita akan menetapkan cara pengadaannya, apakah melalui swakelola ataukah melalui penyedia. Selanjutnya, melakukan konsolidasi dan pemaketan. Selanjutnya, menentukan waktu. Jadi di sini kita bisa menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Selanjutnya adalah anggaran pengadaan barang dan jasa. Masuk kepada proses selanjutnya adalah persiapan. Di proses ini terbagi menjadi 2, yaitu persiapan swakelola dan persiapan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Pada persiapan swakelola ini terbagi juga menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah penetapan sasaran. Tahap yang kedua adalah penyelenggara swakelola, di mana pada tahap ini ditetapkanlah tim penyelenggaranya yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Selanjutnya membuat rencana kegiatan, membuat jadwal pelaksanaan, dan RAB. Sedangkan persiapan pengadaan melalui penyedia dimulai dengan tahap menetapkan harga perkiraan sendiri atau HPS, lalu menetapkan rancangan kontrak, dan menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, dan yang terakhir menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan atau penyesuaian harga. Masuk kepada proses yang ketiga, yaitu pelaksanaan.
pelaksanaan ini juga terbagi menjadi dua, yaitu pelaksanaan melalui swakelola dan pelaksanaan melalui penyedia. Pada swakelola, di sini ada pelaksanaan swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4, di mana nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi pada materi swakelola. Selanjutnya pembayaran swakelola, pengawasan dan pertanggungjawaban, serah terima hasil pekerjaan. Dilihat dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, tahapannya ada pelaksanaan didapatkan penyedianya, maka dilakukanlah pelaksanaan kontrak, dan apabila pekerjaan sudah selesai, maka dilakukan serah terima hasil pekerjaan. Masuk kepada subtopik yang kedua, yaitu ruang lingkup. Di ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah ini, kita membagi menjadi dua sisi, dapat dilihat dari sisi pengguna dan sisi anggaran yang digunakan. Yang pertama, kita lihat dari sisi pengguna barang atau jasa, ada kementerian. Di sini contohnya Kementerian PUPR ataupun Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Yang kedua adalah lembaga. Lembaga di sini adalah lembaga non-kementerian, contohnya LKPP, LAN, dan sebagainya. Yang ketiga adalah perangkat daerah. Nah, dari tiga ini, kementerian, lembaga, dan perangkat daerah apabila ingin melakukan pengadaan, maka harus mengacu kepada Perpres 12. Selanjutnya dilihat dari sisi anggaran belanja yang digunakan. Apabila pengadaan menggunakan anggaran dari APBN atau APBD, pinjaman dan atau hibah dalam negeri ataupun luar negeri yang sebagian atau seluruhnya dilakukan untuk pengadaan, maka harus mengacu juga kepada Perpres 12. Selanjutnya masuk kepada jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah ini masih sama dengan Perpres sebelumnya, yaitu jenis pengadaannya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah barang, yang kedua pekerjaan konstruksi, yang ketiga jasa konsultansi, dan yang keempat jasa lainnya. Dari pengertian, kita dapat melihat pada pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 12, di mana barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Berwujud di sini dapat kita lihat dan kita rasakan, misalnya laptop, printer, dan sebagainya. Yang tidak berwujud ini misalnya kita membeli software Microsoft Office, bergerak maupun tidak bergerak, misalnya hewan peliharaan, dan tidak bergerak misalnya lemari atau mobil. Selanjutnya pekerjaan konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Contohnya adalah pembangunan gedung atau pekerjaan irigasi. Yang ketiga adalah jasa konsultansi. Pengertiannya adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Contoh pengadaan jasa konsultansi adalah jasa konsultan perencana ataupun jasa konsultan hukum. Selanjutnya, jasa lainnya merupakan jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya adalah jasa catering, jasa penyedia layanan kebersihan, ataupun jasa penyedia layanan keamanan. Nah, dari keempat jenis pengadaan ini dapat dilakukan juga secara terintegrasi. Contohnya, yang pertama pekerjaan rancang bangun atau design and build, yang kedua pekerjaan IT solution, yang ketiga pekerjaan engineering procurement construction, yang keempat pekerjaan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Maksudnya terintegrasi di sini adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan oleh satu penyedia yang sama.
Yang terakhir adalah cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini masih sama juga dengan Perpres sebelumnya, di mana cara pelaksanaannya terbagi menjadi dua, yaitu swakelola dan penyedia. Swakelola dilakukan pada pengadaan yang kurang diminati oleh pelaku usaha, ataupun dari pemerintah memiliki sumber daya yang kompeten dalam melakukan pekerjaannya. Dari pengertian, swakelola merupakan cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga perangkat daerah, kementerian lembaga perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Dari pengertian ini juga kita bisa menentukan tipe dari swakelola itu sendiri, yang nanti juga akan dijelaskan lebih rinci lagi dalam materi swakelola. Dan yang kedua adalah penyedia, di mana cara pelaksanaan melalui penyedia ini merupakan cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.